Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilma Afrilia dengan NIM 245211313, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Fikih yang diampu oleh Bapak Nur Hidayah Al-Amin, Magister Ekonomi Syariah, yang berisi tentang sejarah fikih dan perbedaan fikih dan usul fikih. Jadi di sini saya akan membahas dua poin pembahasan. Yang pertama adalah sejarah fikih, yang kedua adalah perbedaan fikih dan usul fikih. Pembahasan pertama tentang sejarah fikih. Jadi sejarah fikih itu telah dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya beliau. Pada masa Rasulullah inilah yang mewariskan sejumlah nasa-nasa hukum baik dari Al-Quran maupun Sunnah, mewariskan prinsip-prinsip hukum Islam baik yang terdapat dalam dalil-dalil maupun yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sejarah dari pertumbuhan fikih Islam ini dari awal sampai sekarang dapat dibedakan menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode kenabian, yang kedua adalah periode sahabat, yang ketiga periode tabi'in, yang keempat adalah periode tabi'it tabi'in. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dari keempat periode tersebut. Periode yang pertama adalah periode kenabian. Periode kenabian merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan fikih yang berlangsung selama 22 tahun lebih beberapa bulan, yaitu terhitung dari sejak kebangkitannya Rasulullah SAW tahun 610 Masehi sampai dengan kewafatan beliau tahun 632 Masehi. Pada zaman kenabian ini, rujukannya fikih masih berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada periode yang kedua yaitu periode sahabat. Periode sahabat merupakan orang yang masih hidup di zaman Nabi atau seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi. Pada periode ini, setelah kewafatan Nabi SAW, persoalan fikih dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di masa sahabat, yang menganut Islam bertambah banyak, dan daerahnya juga bertambah luas. Dan di tempat-tempat yang baru menganut Islam, pasti terjadi berbagai masalah. Para sahabat ini, untuk menyelesaikan masalahnya itu, dikembalikan lagi berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi, jika tidak ditemukan penyelesaiannya dari kedua sumber tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka para sahabat akan melakukan ijtihad secara mendalam. Dan hasil dari ijtihad ini dapat dipercaya dan menjadi hukum syara atau fikih Islam. Ijtihad ini terjadi pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Dan landasan ijtihad itu bersumber dari hadis sahabat Nabi SAW, yaitu Mu'adz bin Jabal yang diutus sebagai qadhi atau hakim agung dan penguasa di Yaman. Hadisnya berbunyi, An Mu'adz bin Jabal an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila Yaman. Qala lahu kaifa taqdi in aradalaka qad'un? Qala aqdi bi kitabillah. Qala fa illam yakun fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ajtahidu bi ra'yi wal alu. Qala fa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika mengutusnya ke Yaman, Nabi bertanya, apa yang kamu lakukan jika padamu diajukan suatu perkara yang harus kau putuskan? Mu'adz menjawab, saya berhukum dengan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, jika tidak terdapat dalam kitab Allah, Mu'adz menjawab, saya berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi berkata, jika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW, Mu'adz berkata, saya akan beristihad dengan mendalam. Maka Rasulullah SAW memukul ke dada Mu'adz dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya yaitu Mu'adz dengan apa yang diridhoi Rasulullah SAW. Jadi ijtihad ini berasal dari kata al-jahdu yang berarti daya upaya atau berusaha keras. Jadi ijtihad berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit atau berusaha keras untuk mencapai sesuatu. Dan pada periode sahabat ini terbagi menjadi 4 kekhalifahan. Yang pertama Khulafaur Rasyidin, yang kedua Bani Umayyah, yang ketiga Bani Abbasiyah, yang keempat adalah Bani Utsmaniyah. Pada periode sahabat dimulai dari masa kekhalifahan Abu Bakar sampai dengan wafatnya Muawiyah, yaitu pendiri dari Bani Umayyah. Dan kekhalifahan Bani Umayyah dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Dan pada masa ini masuk pada periode tabi'in.
Yang ketiga adalah periode tabi'in. Periode tabi'in merupakan orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Di masa ini banyak yang berijtihad, sehingga mereka menjadi mujtahid-mujtahid besar dalam Islam. Semuanya ini telah menjadi sebab bagi tumbuhnya suatu golongan ahli dalam ilmu Islam, yang kemudian terkenal dengan sebutan faqih atau lebih dari satu fuqaha, yang mempunyai pengaruh besar dan perkembangan Islam selanjutnya. Di antara mujtahid-mujtahid yang terkenal itu adalah yang pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah merupakan keturunan Persia, lahir di Basrah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bekerja di Kufah dan meninggal tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Abu Hanifah terkenal sebagai ahli ar-ra'yu, yaitu banyak mendasarkan pendapatnya kepada ujian fikiran, karena di Basrah kurang mendapat hadis sahih. Beliau merupakan pendiri dari mazhab Hanafi dan dikenal sebagai Imam Al-Azam atau Imam yang Agung. Yang kedua adalah Imam Malik bin Anas, lahir di Madinah tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi dan meninggal tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi. Imam Malik terkenal sebagai ahli hadis atau ahlul al-hadis karena di Madinah hadis Nabi banyak dikumpulkan pada ahli hadis. Di samping Al-Quran, hadis beliau diambil sebagai dasar fikihnya. Buku hadisnya yang terkenal atau termasyhur ialah yang bernama Muwatta. Dan beliau ini merupakan pendiri dari mazhab Maliki. Yang ketiga adalah Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi dan meninggal tahun 204 Hijriah atau 802 Masehi di Mesir. Ia dibesarkan dan belajar di Mekah dan di Madinah, dan juga ia pernah belajar dari Imam Maliki. Beliau ini terkenal besar jasanya, terutama bukunya yang terkenal sampai sekarang ialah Al-Um. Buku Al-Um ini sebagai dasar dari ilmu yang dikembangkan yang bernama Usul Al-Fiqh, dan beliau ini merupakan pendiri dari mazhab Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal, lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 776 Masehi dan meninggal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia terkenal sebagai ahli hadis. Bukunya yang terkenal yang bernama Musnad Ahmad bin Hambal yang berisi hampir 30.000 hadis. Beliau ini merupakan pendiri dari mazhab Hambali. Nah, pada periode sahabat-sahabat inilah munculnya mazhab-mazhab yang ada sampai sekarang ini. Dan pada periode yang keempat, yaitu periode tabi'in, yaitu generasi setelah tabi'in, atau artinya pengikut tabi'in, adalah orang Islam teman sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidupnya pada zaman sahabat Nabi. Tabi'in adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya masih beragama Islam. Dan ada juga yang menulis bahwa tabi'in yang ditemui itu harus masih dalam keadaan sehat ingatannya, karena tabi'in yang terakhir wafat itu sekitar 110 sampai 120 Hijriah. Memasuki pada poin pembahasan kedua, yaitu berbeda ilmu fikih dan usul fikih. Fikih dan usul fikih ini dua bahasan yang terpisah namun saling berkaitan. Nah, pengertian dari ilmu fikih itu sendiri adalah cabang ilmu yang membahas hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan tindakan dan perbuatan manusia. Hukum-hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ibadah, muamalah, dan hubungan antara sesama manusia, aspek keluargaan, hingga hukum pidana atau jenayah. Selain itu, ilmu ini juga mengatur hubungan antar umat Islam, hubungan antara muslim dan non-muslim, serta hukum dalam konteks peperangan dan berbagai hal lainnya. Sedangkan pengertian dari ilmu usul fikih terbagi menjadi dua kata, yaitu usul dan fiqh. Usul merupakan jamak dari kata asal yang artinya fondasi sesuatu. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan kepada manusia tentang tabiat atau kemurnian hukum-hukum syara secara global dan kekhususannya dari cabang-cabang pembagian hukum dan bagaimana menghubungkan antara pembagian tersebut dengan dalil-dalilnya. Seperti pengambilan hukum dari kejelasan nasah ayat Al-Quran atau hadis. Usul fikih juga menjelaskan siapa yang mampu mengambil hukum, yaitu mujtahid, dan bagaimana menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan. Jadi usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah, baik kaidah usuliyah maupun kaidah fikih yang dipergunakan sebagai alat pengambilan suatu hukum dari dalil-dalil syara, Al-Quran, dan hadis. Nah, walaupun dari keduanya memiliki titik kesamaan, tetapi fokusnya itu berbeda-beda. Jika fikih fokusnya terhadap hukum-hukum atau syariat, seperti contohnya bahwa sholat itu hukumnya wajib, dan zakat itu hukumnya wajib, dan juga meminum khamar itu hukumnya adalah haram. Dan sedangkan usul fikih itu menelaah bagaimana syariat itu bisa menghasilkan hukum tersebut. Sebagai contoh, mengapa
soal itu hukumnya bisa wajib. Mengapa minum khamr itu hukumnya bisa haram? Nah, dengan demikian dapat diibaratkan bahwa dalil sebagai pohon yang dapat melahirkan buah, dan fikih itu merupakan buah yang dilahirkan dari pohon tersebut. Nah, demikian sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah fikih dan perbedaan fikih dan usul fikih. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dari penjelasan saya tadi. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.